Kini saudara kita menghadap pada Bapa Allah penciptanya. Mari kita hantarkan serta kita doakan agar Bapa menyambutnya. Ibu tercinta, kita percaya hidup atau mati kita milik Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus Kristus akan membangkitkan saudara kita ini untuk kehidupan abadi bersama Allah di surga. Kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah. Haleluya. Haleluya. Mari kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, saudara-saudariku, pertama kepada Bapak Singgi dan Lana, kami datang ke sini mengucapkan turut bela sungkawa, berduka karena istri tercinta Ibu Venansiana Maria Romeni rezeki dipanggil oleh Tuhan. Dan kita semua datang ke sini merasa kehilangan, dan terutama juga mau mengantarkan saudara kita ini kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Kita tahu bersama ibu ini cukup lama menderita sakit, menghadapi sakit penyakit. Sungguh kita berusaha dengan sekuat tenaga memohon pertolongan para dokter dan para medis, karena sungguh kita terbatas. Namun kita juga tak henti-hentinya berdoa. Pasti kelompok-kelompok doa di paroki kita, pasti keluarga yang sedang berduka, dan kita secara pribadi juga selalu berdoa kepada Tuhan agar rahmat kesembuhan dilimpahkan kepada yang sakit. Namun kita sudah menyadari doa kita pun juga terbatas. Kita selalu mengandalkan Allah saja. Bagi orang beriman, dengan kita hanya bisa mungkin menunjukkan air mata, karena yang akan mengatakan persaudara kalampauan. Kita sungguh-sungguh menyadari segala kerapuhan dan keterbatasan kita. Saya mengenal ibu ini juga belum lama. Saat di tahun yang pertama saya mengajak tim khusus persiapan perkawinan, dan ibu ini dengan sangat gembira mau bergabung dalam pengajar khusus persiapan
perkawinan sesuai dengan bidangnya, siap dalam konseling perkawinan. Sungguh saya sangat bahagia bahwa para umat menyediakan waktu untuk pelayanan. Namun untuk ibu ini tiba-tiba terdengar sakit di rumah sakit, mulai membaik, kembali ke rumah, sakit lagi, kembali ke rumah sakit, berulang-ulang. Pasti hati kita dagdikduk. Sempat saya mengunjungi ibu ini di rumah tinggal. Suaranya sangat keras, lantang. Artinya menyambut kehadiran seorang romo dengan para umat, disambut dengan sukacita. Sakit yang dirasakan diserahkan sepenuhnya kepada Allah, lalu dalam percakapan memancarkan sukacita yang sungguh luar biasa. Hari ini kita semua dikumpulkan ke tempat ini dan mau mengantarkan saudara kita yang dengan penuh iman percaya pada Yesus Sang Penyelamat. Dia akan kembali ke rumah Allah, cukup oleh Tuhan. Dalam perayaan ini kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan, pengharapan kita. Sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Marilah dengan terang sabda Tuhan ini kita hantarkan saudara kita Ibu Venansiana Maria Romeni Rezeki kepada Bapa. Kita berdoa agar dia ikut sertakan, disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan di hidup saudara kita ini. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Padamu ada pengampunan dosa agar orang mengabdi dengan gembira. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putramu Yesus Kristus, hamba-Mu Ibu Venansiana Maria Romeni Rezeki telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu
Ibu Finansiana Maria Romeni Rezeki, dalam kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskan sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon, berkatilah, sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan karuman bunga melambangkan kemuliaan dan karuman nama-Mu. Kami mohon, berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami taburkan di makam hamba-Mu yang Kau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Menyadari kebaikan Allah dalam Putranya Yesus Kristus, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami, Ibu Finansiana Maria Rohmeni Rezeki, telah menerima sakramen baptis dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga ia Kau masukkan dalam kebahagiaan dan kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal, dan Kau gabungkan dalam persekutuan para kudus-Mu di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami ini telah menanggapi undangan-Mu untuk turut serta dalam Ekaristi Kudus. Semoga ia Kau perkenankan turut ambil bagian dalam perjamuan surgawi di surga. Ya Bapa yang penuh belas kasih, Engkau senantiasa menerima dan merangkul kembali mereka yang bertobat dan kembali dalam pelukan kasih-Mu. Semoga saudara kami ini berkat kerahiman-Mu Kau anugerahi pengampunan atas segala dosanya, Kau terima kembali dalam pangkuan-Mu, dan Kau persatukan dalam himpunan semua orang kudus di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami ini telah Kau angkat menjadi saksi Kristus di dunia ini. Semoga kesaksian iman yang telah dilakukan selama hidupnya meneguhkan dan menguatkan kami dalam melanjutkan kesaksiannya. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berduka cita atas kematian saudara kami, Ibu Finansiana Maria Rohmeni Rezeki. Hiburlah kami, khususnya keluarga yang ditinggalkannya. Semoga keluarga ini Kau beri kekuatan, ketabahan, dan penghiburan, iman dan pengharapan akan kebaikan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menghendaki keselamatan semua orang. Maka terimalah semua saudara kami yang sudah meninggal. Semoga mereka semua Kau ampuni dan Kau perkenankan memasuki kehidupan.
kasih saya sampaikan sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terutama juga saya mengucapkan terima kasih untuk Romo Sartono Hadi yang sudah memimpin perayaan pemberkatan jenazah Mama. Kemudian untuk Ketua RT dan perangkat desa lainnya yang dari lingkungan tempat tinggal kami, Sono Malangrejo, beserta warga yang sudah hadir kemarin dan hari ini. Kemudian untuk Bapak Ibu lingkungan Ratu Kenyo yang sudah membantu menyiapkan segala ibadat, misa, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk keluarga besar Sastro Atmojo, keluarga dari Mama. Kemudian keluarga besar dari Bapak Designatus Mujiran, keluarga Papa, beserta Bapak Ibu sekalian, sanak saudara, teman-teman dari Panti Rapih, dari Stella Duce, dari mana saja yang siang hari ini berkumpul bersama di sini untuk mendoakan Mama. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih banyak. Mama ini sudah sakit, sudah hampir setahun persis. Jadi kemarin sedikit bercerita kronologinya. Untuk Mama kemarin dipanggil menghadap Bapak pada tanggal kemarin 28 September 2024, itu jam 13.45 dinyatakan sudah meninggal oleh dokter. Waktu itu dari awal sakit sampai dengan meninggalnya Mama, kebetulan saya diizinkan Tuhan untuk selalu mendampingi Mama. Jadi sedikit cerita, kemarin waktu tidak adanya Mama itu, saya sebenarnya siap-siap untuk masuk kerja siang. Saya sudah ganti baju, kemudian siap-siap. Dari pagi itu Mama memang sudah mengeluhkan untuk susah untuk omong. Jadi ada lendir di tenggorokannya karena puasa ya, sehabis operasi. Mama itu meninggal di Sarjito setelah operasi hari Kamisnya. Sudah menjalani operasi untuk tutup kolostomi. Jadi ya salah satu keinginan Mama untuk tutup itu, dan sudah memang dinyatakan boleh oleh dokter, dalam rangka juga supaya Mama tidak dehidrasi terus-menerus. Jadi dilakukan operasi sudah selesai, kemudian masih diobservasi hari berikutnya. Nah, hari Sabtunya itu saya belum tahu pasti untuk untuk penyebab pastinya, cuma ya begitu cepat saja. Jadi pagi itu Mama sudah gak bisa ngomong banyak, jadi karena terbatas di tenggorokan itu, Mamanya cuma bisa memandang saya. Tangannya itu tangannya kan terus bergerak ya, seperti tremor gitu, bengkak semua badannya. Terus dia cuma bisa manggil, ya hanya gini aja, gini. Lalu saya mendekat, cuma bisa ada apa Mama apa yang dirasakan, apa yang sakit, terus Mama butuh apa. Di situ saya cuma bisa pegang tangan Mama. Nah, kemudian itu dari pagi Mama masih puasa, saya sedikit suapi sedikit air karena untuk membasahi mulut memang diperbolehkan. Kemudian setelah itu saya memandikan Mama, itu biasanya memang agak siang di waspat gitu ya, jadi di tempat tidur seperti biasa mandikan. Yaitu Mama dari 2 hari kemarin sudah nggak yang gelisah, marah-marah, itu sudah nggak ada. Jadi hanya bisa melihat. Terus kalau kata Papa ya, Mama cuma bilang jangan pergi, di sini temani aku. Terus setelah memandikan itu saya mau siap-siap kerja. Perawat biasa memantau monitor. Saya waktu itu udah bilang sebenarnya ke perawat, tolong ini untuk riaknya Mama tuh nggak bisa keluar, minta tolong disedot atau gimana. Cuma kan harus tunggu keputusan dokter juga, jadi menunggu itu. Lalu nggak berapa lama suara nafasnya itu beda, jadi krok-krok itu tuh seperti kayak sudah sesak gitu. Terus saya panggil Papa,
tolong panggilkan perawat untuk dicek. Setelah dicek kembali, waktu itu saya masuk kamar mandi sebentar untuk ambil baju. Terus, nah pas saya ambil baju itu, mama waktu itu udah langsung nggak sadar, jadi seperti pingsan. Matanya kan selalu terjaga setiap malam, jadi jarang tidur mama tuh. Nah, ketika saya masuk, mama tuh tiba-tiba udah setengah pingsan ya. Terus keluar dahak dari mulut. Nah setelah itu sudah dipanggil sudah nggak merespon, dipanggil dicek nyeri, dicubit, itu udah nggak respon juga. Terus ya udah perawat terus menyiapkan tindakan medis, resusitasi dan sebagainya. Terus perawat udah bilang ini saturasi mama semakin menurun. Terus dari situ saya udah, ya itu baru tindakan medis pertama sih, yang maksudnya kegawatan. Jadi saya udah, ya sudah mau saya hanya bisa di situ, saya udah langsung berdoa pokoknya salam Maria terus. Mama nderek Gusti, mama nderek Yesus. Terus gak berapa lama dokternya datang dan mulai buka perawatan ini, kemudian EKG dan sebagainya. Mama izin diresusitasi, tapi saya terus lihat mantau monitor, memang di situ udah nggak ada nadi sebenarnya. Dari wajah mama itu udah pucat sekali. Pucatnya itu pucat mirip seperti Simbah Putri, mamanya mama dulu nggak ada. Benar-benar pucat, nggak ada sama sekali warna merah atau apa gitu. Ya udah di situ kayak seperti udah nggak ada. Terus diupayakan macam-macam dokternya. Saya udah lihat dokter, ini sudah asistol, sudah nggak ada nadi. Gimana? Berarti ya sudah diupayakan untuk suntik percepat nadi juga nggak bisa. Kemudian jam 13.45 dokter anestesi menyatakan mama sudah nggak ada. Itu ya habis itu ya udah saya pertama langsung meluk mama, pokoknya mama ikut Yesus, ikut Bunda Maria gitu. Lana minta maaf atas segala kesalahannya Lana. Mama istirahat dalam damai. Terus saya waktu itu pokoknya karena udah pengalaman ya, mungkin ada Simba, Pak D, adik mama juga yang sudah berpulang. Saya menyiapkan mama, jadi mulut saya siapkan supaya nanti bisa dirias dengan baik. Bentuk badan, sikap badan semua saya minta siapkan, saya minta bersihkan juga sama perawat. Pokoknya nanti untuk dimandikan itu supaya mudah dirias, supaya mama tetap cantik nanti, seperti itu. Aku pengen, maksudnya keinginan terakhir mama itu tetap cantik sampai dengan pertandingan terakhirnya, gitu. Kemudian ya udah saya terus koordinasi dengan keluarga. Awalnya itu saya mau bawa mama di rumah duka Pantirapi, tapi ternyata penuh. Ya sudah, akhirnya dibantu Mas Yuris dan keluarga dibawa ke sini. Gitu. Jadi mama itu sudah setahun ya. Jadi saya mengikuti dari awal perjuangan mama. Dari awalnya hanya sakit diare waktu itu. Saya ingat bulan Juli. Mama itu diare seminggu nggak sembuh-sembuh. Terus kita bawa ke Pantirapi ke dokter. Waktu itu karena terlihat pucat kan, berpikirannya dehidrasi karena diare. Ternyata setelah dicek HB mama itu sudah hilang. Jadi waktu itu tinggal 4 kalau nggak 5 gitu. Nah, terus kami mengira-ngira itu dari mana kok tiba-tiba HB sudah nggak ada. Nah itu kemudian dicek-cek, waktu itu masih dirawat penyakit dalam, jadi kenapa kok tiba-tiba hilang, transfusi, jadi keluar masuk rumah sakit transfusi, berulang lagi. Terus dan mama itu selalu setiap malam itu, jadi sejak saat itu tuh mama kalau malam itu nggak pernah tidur nyenyak, jadi selalu keringet
keringat, banjir keringat itu bisa sampai semalam itu ganti 5 kali sampai 6 kali setel baju. Itu saya ingat, wah sampai ya udah itu mulai dari situ sampai dengan tadi malam itu setiap malam saya selalu berjaga. Jadi ya dari awalnya itu ganti baju, kemudian mama akhirnya disarankan sama dokter penyakit dalam untuk kolonoskopi karena itu kan berasal dari dalam ya, supaya kita melihat ada apa di dalam. Setelah melakukan kolonoskopi itu perjuangannya juga nggak mudah. Mama itu menolak kolonoskopi sebenarnya karena sakit ya, wajar ya karena memang tidak dibius total. Mama sebenarnya menolak, terus saya juga ya gimana kalau nggak, ini kan nggak tahu mah. Saya akhirnya bujuk dokter yang akhirnya meyakinkan mama untuk berani untuk kolonoskopi. Setelah kolonoskopi diketahui ada tumornya ganas waktu itu udah bilang. Terus kemudian dari hasil patologi ya saya harus nyampaikan itu ke mama gimana caranya untuk, saya sempat bingung sih mau gimana nyampaikannya, tapi ya sudahlah, minta pertolongan Tuhan untuk menyampaikan gimana supaya mama bisa menerima dengan baik. Ya, setelah itu berjalan dilakukan tindakan operasi yang pertama pada tanggal 23 Oktober 2023. Operasi untuk pengangkatan tumor sekaligus potong usus itu kemudian itu di panti rapi. Nah, kemudian setelah operasi dilanjutkan kemoterapi 4 kali di panti rapi juga. Itu kemoterapi juga prosesnya panjang, jadi dilakukan secara one care, tidak opnam. Jadi satu hari seharian itu, kalau teman-temannya mama yang misalnya sesama pejuang cancer itu cancer mamae, cancer yang lain itu hanya mungkin 4-5 jam kemo, mama itu 12 jam kemonya. Jadi jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Terus seperti itu setiap sebulan sekali, 3 minggu sekali. Kemudian udah dari situ ya perjuangan mama. Ternyata kemo 4 kali, kemo yang seharusnya dijadwalkan 6-8 kali hanya bisa dilakukan 4 kali karena setelah itu kan usus mama bocor lagi. Usus bocor lagi, itu juga ketahuannya bocor juga baru setelah operasi kedua. Jadi dikiranya itu ada hernia di dalam, tapi ternyata setelah dibawa ke Sarjito untuk operasi lagi yang kedua bulan April tanggal 7 tahun ini, tuh ternyata dalam mama tuh ususnya bocor. Jadi ada feses, isinya feses, terus air, gas semua di situ. Gitu. Sebenarnya sempat ditentang dokter yang pertama, nggak berani untuk melakukan tindakan operasi, tapi karena pertimbangan infeksi dan sebagainya, saya tetap putuskan untuk operasi. Karena kan juga menahan sakit ya, jadi nggak bisa, kalau nggak diapa-apakan juga mau apa, nggak ada usaha. Terus dilakukan tindakan operasi kedua itu di Sarjito, waktu itu mendekati Lebaran, jadi operasinya dilakukan di ruang emergensi. Itu hanya saya sama papa, saya masih ingat benar. Itu dokter residen keluar bilang kalau ternyata usus mama bocor, terus itu nggak bisa disambung kembali sementara karena harus pemulihan dulu, harus dipasang kolostomi gitu, di usus halus. Jadi nanti mama harus BAB-nya harus dari situ. Dari situ udah rasanya nggak karu-karuan, gimana nih saya mau menyampaikan ke mama besoknya. Terus ya campur aduk di situ, saya udah nangis nggak karu-karuan, sepi sendiri gitu. Terus setelah itu saya nemenin mama di ruang anestesi sampai sadar. Waktu itu saya nggak nyinggung apa-apa karena mama kan masih sakit, jadi belum ngomong. Saya ngomong besok paginya. Saya bilang kalau mama untuk sementara mama nggak bisa BAB dari bawah, sementara dari